Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang cara mengatur kode pajak dan akun link. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah setelah menonton atau menyimak video ini, siswa mampu mengatur kode pajak setelah diberikan langkah-langkah secara benar. Kemudian, siswa mampu mengatur link akun setelah diberikan contoh langkah-langkah secara benar. Dalam Mayop, kita sudah diberikan kemudahan untuk mengatur pajak masukan dan pajak keluaran. Apabila kita melakukan transaksi penjualan atau pembelian, saat kita melaksanakannya, ada pengaturan secara otomatis pemotongan 10% pada saat transaksi tersebut dilakukan secara otomatis oleh Mayop. Jadi ada juga yang tidak kena pajak pertambahan nilai misalnya, maka kita bisa mengatur untuk tidak mengenakan pajak pada transaksi tersebut. Bagaimana cara mengatur kode pajak? Kita coba praktekkan. Kita buka Mayopnya. Kode pajak itu berada di menu list. Kemudian ada beberapa menu. Dia berada di text code. Ini adalah kode-kode pajak yang diberikan oleh Mayop yang kita pakai, yaitu yang sesuai dengan pajak pertambahan nilai Good and Service Tax, pajak untuk barang-barang dan jasa. Ini 10%. Ini yang cocok dengan pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kita gunakan yaitu NT 0%. Ini dikenakan nanti untuk transaksi penjualan dan pembelian barang-barang yang tidak kena pajak pertambahan nilai, yang pengecualiannya. Jadi menunya berada di menu list, text code. Yang kita pakai ada dua, yaitu GST dan NT. Kita hapus saja yang tidak kita pakai karena ini tidak cocok dengan transaksi yang ada di Indonesia. Cara menghapusnya adalah klik kanan, delete text code. Kemudian double klik, klik kanan, klik text code. Yang kita pakai adalah GST. GCA tidak. GST dipakai, kita pindah ke INP. Ini tidak cocok di Indonesia. ITS juga tidak. Ya. Ini dua ini yang kita pakai. GST ini kita buka. Kemudian GST itu kita ganti dengan, kalau di buku diganti dengan PPN keluaran dan PPN masukan. Yang di atas keluaran. Ini link account for tax collected. Ini akun yang dikaitkan untuk pajak yang dikumpulkan. Pajak yang dikumpulkan ini adalah pada saat kita menjual, kita melebihkan penjualan kita 10% dari harga jual. Misalnya harga jualnya 1 juta, maka kita lebihkan menjadi 1.100.000. 100.000 adalah 10% dari 1 juta yang merupakan pajak pertambahan nilai yang pembeli bayar pada saat
kita melakukan penjualan. Jadi kita kumpulkan. Namanya pajak pertambahan nilai keluaran. Kita cari di daftar akun, itu pajak pertambahan nilai atau PPN keluaran. Klik use account. Kemudian untuk yang kedua, link account for tax paid. Akun link untuk pajak yang dibayar. Jadi pada saat perusahaan itu membeli pada supplier atau pemasok, kita membayar 10% di atas dari harga yang kita beli. Namanya pajak pertambahan nilai masukan. Ya, di dua akun ini yang kita jadikan link card for a tax authority ini tidak kita pakai karena kita tidak memakai personal untuk pajak. Jadi teks kodenya kita ganti dengan VAT. Kalau di buku VAT itu value added tax atau pajak pertambahan nilai, di bahasa Inggris dengan VAT. Ya, sudah demikian caranya. Klik OK. Kemudian NT tidak usah diedit, kita klik close. Jadi demikian cara mengedit kode pajak. Ada cara menghapus, cara mengganti kode, kemudian cara mengatur link kode pajak. Kemudian kita lanjut pelajaran kita, yaitu mengatur link account. Mengatur link account, ada 4 link account yang akan kita atur. Ada 4 pengaturan link account. Yang pertama, account and banking link account. Kemudian yang kedua, sales link account. Yang ketiga, purchase link account. Yang keempat, payroll link account. Bagaimana cara mengaturnya? Mengatur link account. Untuk mengatur link account, kita pakai menu setup. Kemudian di baris yang ketiga, item yang ketiga, ada link account. Mengatur link account untuk akun dan banking di sini. Ini sudah disediakan cara pengaturan link akun dan banking. Equity account for current earning. Jadi akun equity untuk laba sekarang, kita pakai akun current year earning. Jadi current year earning tidak bisa dihapus karena dia merupakan akun yang dikaitkan untuk mencatat laba sekarang. Kemudian equity account for retained earning adalah laba ditahan, akun modal untuk laba ditahan atau laba yang tidak dibagi, return earning, laba yang dicadangkan. Kemudian equity account for historical balancing. Ini untuk mencatat selisih debit dan kredit jika terjadi kesalahan pencatatan saldo dan transaksi yang tidak seimbang antara debit dan kredit. Dan bank account for electronic payment, ini adalah akun untuk pencatatan pembayaran secara elektronik dan ini tidak dipakai. Kemudian bank account for undeposited fund, kita pakai kas kecil. Kemudian kita lanjutkan untuk mengatur link sales and account. Untuk mengatur link untuk sales account, di menu setup, link account, sales account, kita lihat di buku. Kalau di buku ini piutang dagang, kemudian yang di bawah adalah kas di bank. Jadi piutang dagang ini kas di bank. Kemudian
Ini ada tanda checklist, yang di sini tidak ada tanda checklist. Jadi ada 3 tanda checklistnya. Sedangkan yang keadaan mayop kita sekarang, piutang dagang sama dengan yang di buku, kas di bank sama. Kemudian I charge freight on sale. Jadi kita memungut, ada transaksi perusahaan kita memungut pendapatan angkutan atau pungutan angkutan saat penjualan. Jika ada, maka kita cek checklist. Jika tidak, dibiarkan saja. Kebetulan di buku ini di checklist. Muncul pengaturan untuk akun pendapatan yang diperoleh dari jasa angkutan. Kita cari ini. Dapat di angka 8 pungutan transport. Terdapat di angka 8 pungutan transport. Klik use account. Kemudian muncul kotak the account for freight charge is usually an income account. Katanya akun yang biasa digunakan untuk pendapatan angkutan biasanya adalah akun income. Tapi yang kita pakai akun income lainnya. Ya, tidak masalah, kita klik saja OK. Kemudian untuk kotak yang kedua, I track deposit collected from customer. Jadi jika ada transaksi di perusahaan kita yang menerima atau mengumpulkan pembayaran uang muka dari customer, dari pelanggan kita, maka kita checklist. Kebetulan di buku tidak checklist, berarti transaksi yang diberikan pada studi kasus ini tidak ada pengumpulan uang muka dari pelanggan. Kemudian yang kotak yang ketiga, I give discount for early payment. Ini pada saat pembayaran di awal oleh pelanggan, kita berikan diskon jika pelanggan membayar lebih awal dari yang ditetapkan. Misalnya dia membayar 10 hari sebelum hari H, maka kita berikan diskon. Jika ada, kita klik kotaknya, ada tombol checklist. Kemudian muncul expense or cost of sales account. Jadi for discount. Jadi spend or cost of sales account for discount. Jadi di sini kita minta memilih akun apa, akun expense atau akun harga pokok penjualan untuk mencatat pemberian diskon. Kita pakai di sini potongan penjualan. Muncul kotak pesan yang mengatakan the account for discount given is usually an expense account. Jadi katanya untuk akun untuk mencatat diskon yang diberikan biasanya adalah sebuah akun beban. Tapi yang kita pakai adalah akun potongan penjualan atau angka 4, ini adalah akun pendapatan. Jadi dia memberitahu bahwa kita menggunakan yang tidak biasa. Kemudian pada kotak yang keempat, I access charge for late payment. Jadi kita mengenakan beban untuk pembayaran yang terlambat.
kebetulan ada transaksinya, nanti kita diminta untuk memilih akun income untuk mencatat keterlambatan pembayaran. Di sini kita pakai pendapatan denda. Di sini kita memakai 8/3000 pendapatan denda. Muncul lagi kotak pesan. The account for late charge, akun yang digunakan untuk pemungutan berdenda terlambat, is usually an income account. Jadi biasanya adalah akun pendapatan atau akun yang nomor awalnya angka 4. Tapi kita memakai nomor awal 8. Tidak masalah, oke saja. Jadi itu cara pengaturan sales link account atau pengaturan link untuk sales account. Klik OK. Kemudian pengaturan berikutnya untuk mengatur link purchase account atau akun pembelian. Caranya sama dengan menu setup, kemudian link account, pilih purchase account. Di sini memakai liability account for tracking payable, memakai utang dagang, benar. Kemudian bank account for paying bill, untuk kas di bank, benar-benar. Kemudian untuk yang berikutnya, I can receive item without a supplier bill, ini tidak digunakan. Kemudian I pay freight on purchase, kita membayar beban angkut pada saat pembelian, ya. Jadi ada transaksi di sini. Jadi kita suruh memilih spend or cost of sale account untuk mencatat beban angkut. Kita pakai akun biaya angkut pembelian. Ini dia. Tidak muncul pesan tadi karena dia sama. Angka 5 adalah angka cost of sales. Angka 5 adalah tipe akun cost of sale. Jadi tidak muncul kotak pesan tadi. Tapi kalau kita pakai angka 4 awalnya, muncul pesan. The account for freight charge paid in is usually an spend account. Jadi yang benar tadi adalah biaya angkut pembelian. Ya, tidak muncul karena sesuai. Kalau angka 6 dan angka 5 awal akunnya tidak muncul pesan. Kemudian I track deposit paid to supplier. Kita membayar uang muka kepada supplier. Tidak ada transaksi ini, jangan di checklist. Kemudian I take discount for early payment. Kita mendapatkan diskon pada saat kita membayar dari awal. Ada transaksi ini, klik checklist. Kemudian link akunnya adalah potongan pembelian. Potongan pembelian spend or contra account for discount. Jadi akun beban atau lawannya untuk mencetak diskon. Kita pakai potongan pembelian. Kemudian I pay charge for late payment. Kita membayar denda untuk terlambat. Ada transaksinya. Kemudian spend account for late charge, akun beban untuk pembayaran denda. Kita pakai beban denda pembayaran. Muncul pesan lagi karena
The account for late charge paid, akun untuk mencatat pembayaran denda terlambat, is usually an expense account, adalah akun expense yang awal akunnya 6, tapi kita pakai awal akunnya 9, tidak masalah, okey saja. Jadi begitu cara mengatur link akun untuk purchase atau pembelian akun. Demikian anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.